Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uts rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, mazilna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya yang dikumpulkan menjadi al-arba'una al-hadithiyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir Al-Munziri. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan. Terlebih kita telah memasuki hari yang ke-19, agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertakwa taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas 28 hadis dengan riwayat-riwayat yang banyak dan beraneka ragam yang menjelaskan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang senantiasa menolong sesama, ganjaran besar akan didapatkan dan derajat tinggi akan didapatkan oleh orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, hari yang ke-19, kita akan memasuki hadis yang ke-30 dan ke-31. Berarti ke depan kita menyisahkan kisaran 10 hadis lagi untuk menghatamkan silsilah pengajian Ramadan, yang semoga kita berharap agar Allah menjadikan perbuatan yang kita lakukan, kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsus salasun, hadis yang ke-30. An Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm an abihi an jaddihi, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari ayah dari kakeknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, man ada maridan, siapa saja yang menjenguk orang sakit, la yazalu yakhudu fir rahmati hatta idza qa'ada istanqa'a fiha, ia senantiasa akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai ia duduk maka masuk ke dalam rahmat tersebut. Tsumma idza raja'a, kemudian jikalau orang ini kembali ke rumahnya, kembali ke tempat tinggalnya dari ia menjenguk orang sakit, la yazalu yakhudu fiha, masih dalam keadaan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai ia tiba ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya, min haitsu jaa, yang demikian ganjarannya sama seperti ia datang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa riwayat ini sekali lagi menguatkan riwayat sebelumnya akan ganjaran atau pahala yang besar didapatkan bagi mereka yang mengunjungi orang sakit, yang mengunjungi saudaranya yang terkena musibah atau yang terkena penyakit. Allah Subhanahu wa taala katakan, langkah pertama ia keluar dari rumahnya itu mendapatkan rahmat, sampai ia tiba di pembaringan saudaranya yang sakit, mungkin di situ ia tetap masuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ia ngobrol dengan temannya yang sakit, ia menghibur temannya yang sakit, ia ajak bercanda temannya yang sakit. Itu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ, ketika ia pulang ke rumahnya, ketika ia pulang ke tempat tinggalnya, ia sampai ke tempat tinggalnya tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diukur oleh harta, materi dan seterusnya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling dibutuhkan oleh hambanya. Selanjutnya hadis yang ke-31, al-haditsul hadi wassalasun, hadis yang ke-31. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha haqqan bilisani, barang siapa yang menghidupkan kebenaran dengan lisannya, jara lahu ajruhu hatta ya'tiya yaumal qiyamah, maka terus mengalir pahalanya, ganjarannya untuknya sampai hari kiamat nanti. Fayuwaffiyahu thawabahu, dan ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwa riwayat ini, hadis ini menjelaskan kepada kita lisan yang Allah berikan untuk kita merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa celaka dengan lidahnya, seseorang pun bisa bahagia dengan lidahnya. Rasulullah katakan, jikalau engkau ingin termasuk golongan yang kedua ini, yang bahagia karena lisan atau lidahnya, maka apa kata Rasulullah? Hidupkanlah kebenaran. An'asha ay ahya. Bagaimana ahya? Bagaimana ia menghidupkan? Bagaimana ia menyebarkan kebenaran dengan lisannya? Pensyarah hadis ini mengatakan yang dimaksud dengan lisan tidak melulu berkaitan dengan lidah, tapi bisa juga dengan tulisan. Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, seperti yang dilakukan oleh pengarang-pengarang kitab, bagaimana ia menjelaskan kebenaran-kebenaran. Kita pakai sampai sekarang ajaran-ajaran mereka. Kita pakai sampai sekarang sesuatu yang di dalamnya ada kebenaran yang mereka tuliskan. Maka pahalanya terus mengalir. Kita nuntut ilmu, menggunakan kitab tersebut dapat pahala. Yang mengarang kitab pun orangnya sudah meninggal, ulamanya sudah wafat, itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pahala bagi yang mengerjakan beda, bagi yang menghidupkan kebenaran baik dengan lisan ataupun tulisan itu juga beda. Maka dengan demikian harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menyebar, menghidupkan kebenaran sesuai dengan kapasitas kita, yang bisa berhujjah, yang bisa melakukan hujjah atau melakukan pidato, melakukan ceramah, dai dan seterusnya dengan lisan-lisannya. Maka lakukanlah, selama itu ada kebenaran, lakukanlah. Yang tidak bisa, malu untuk berbicara, malu untuk berpidato, menjadi dai dan seterusnya, tapi mempunyai khibrah, mempunyai kualitas yang luar biasa untuk menulis, silahkan tulis. Apalagi sekarang media-media sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk menyebar kebenaran. Karena apa? Jikalau lisan kita dipakai, di situ ada kebenaran, tulisan kita dipakai, di situ ada kebenaran, dan orang-orang melakukan kebenaran tersebut, kita yang menganjurkan atau mengajak kepada kebenaran tadi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan yang demikian, mengharapkan apa yang kita lakukan di dunia ini itu berkualitas, sehingga nanti di hari kiamat kita bisa menuai, memanen apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.